Kabupaten Kulon Progo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kotanya yang berada di Kota Wates berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul di sisi timur, Samudra Hindia di sisi selatan, Kabupaten Purworejo di sisi barat, serta Kabupaten Magelang di sisi utara. Kabupaten dengan ikonik makanan gebleknya ini memiliki berbagai macam tempat wisata, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan salah satunya adalah wisata kuliner. Di sepanjang penjuru Kabupaten Kulon Progo banyak sekali ditemui wisata kuliner, yang salah satunya adalah kopi Pak Rohmat atau kopi Menoreh. Tepat di Desa Madigondo, RT 26 RW 10, Sidoarjo, Samigalu, Kulon Progo. Kurang lebih 1,5 jam perjalanan dari alun-alun Wates ke arah utara. Kedai yang jauh dari area perkotaan ini dikelilingi dengan pohon-pohon rimbun. Suasananya yang asri menambah banyak perhatian para wisatawan untuk mampir sejenak. Terdapat banyak menu yang disuguhkan, ada berbagai jenis makanan, minuman, tidak lupa kopi. Tak hanya itu, kedai ini juga menjual racikan kopi bubuk seandainya para pengunjung ingin membawa oleh-oleh dari kedai. Fasilitas yang disediakan pun juga memadai. Ada toilet umum, taman tanaman, tempat parkir, dan tentunya dalam masa pandemi ini, kedai kopi Menoreh tidak lupa menyediakan tempat cuci tangan. Tempat duduk di sini terdapat 2 jenis, yaitu dengan kursi atau lesehan menggunakan karpet. Kedai yang bisa dibilang memiliki rating cukup baik ini sebagian besar menggunakan unsur kesederhanaan, mulai dari bangunannya, fasilitasnya, bahkan hingga alat pembuatan kopinya. Kopi yang dibuat di kedai ini rata-rata hanya diseduh seperti biasa, walaupun alat yang digunakan tidak secanggih dengan kedai lainnya, tetapi kopi yang disuguhkan kedai ini memiliki rasa yang mampu bersaing dengan kopi lainnya. Bapak Rohmat, beliau adalah pemilik sekaligus pengelola kedai ini. Beliau sudah membuat kopi sekitar 7 tahun. Dengan menggunakan busana kejawen, beliau sangat sering menyapa para pengunjung secara langsung. Pak Rohmat yang sangat ramah tersebut pada awalnya hanyalah seorang petani kopi biasa. Hingga akhirnya beliau memutuskan untuk membuat kedai kopinya sendiri. Pertanyaan wawancara nomor 1. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rohmat. Usianya Pak berapa tahun? Kita 56 tahun. Untuk awal mula merintis bisnis di bidang kopi ini mulai tahun berapa ya Pak? Mulai tahun 2014 bulan Agustus. Awal mula dibuatnya kedai ini? Ya, kita terinspirasi dari pengelola restoran Mandur Kota Gede. Jadi beliau langganan kopi kita, terus dia merekomendasikan supaya kita buat tempat untuk ngopi.
bisa untuk transit rombongan mereka, karena mereka punya klub motor gede, jadi ketika touring untuk ngopi ke sini mampir seperti itu. Kenapa kedai ini dinamai kedai menoreh? Ya karena kita ada di Bukit Menoreh, jadi simpelnya kita untuk memberikan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat Indonesia dan dunia, kalau Bukit Menoreh itu memang ada kopi seperti itu. Jadi kita namai kita kedai kopi Menoreh karena memang ada di Bukit Menoreh seperti itu. Selanjutnya kedai menoreh ini sudah memiliki cabang lain atau hanya satu-satunya di sini, Pak? Ya kedai kopi Menoreh hanya satu-satunya di sini. Jadi kita belum mempunyai cabang di satu tempat pun. Ya. Ada apa saja kopi yang dibuat di kedai ini, Pak? Di sini ada 6 kopi varian ya. Jadi kita ada kopi Arabica, ada kopi Robusta, ada kopi Lanang, kopi jahe, kopi luwak, sama kopi hijau. Jadi ada 6 varian seperti itu. Dalam pembuatan kopi ini, apakah menggunakan teknik khusus atau bagaimana cara membuat kopi tersebut? Ya kita cuma tradisional Mas. Jadi pembuatan kopi yang diseduh, yang disajikan ke pengunjung kita cuma tradisional. Jadi kita nguri-uri kebudayaan simbah-simbah kita, jadi kita hanya tradisional. Kalau yang modern di kota sudah banyak ya, jadi kita memang istilah nguri-uri yang tradisional seperti itu. Biasanya kopi yang dibuat di sini hasil panen sendiri atau setoran dari luar, Pak? Ya sebagian kecil panen sendiri, kemudian sebagian besar ya dari petani-petani lokal, yang kita memang hanya beli kopi yang dari lokal, karena memang kita hanya mengangkat kopi Menoreh saja, karena di sini juga banyak kopi ya, seperti itu. Selama adanya pandemi ini, bagaimana perubahan di kedai ini? Ya selama pandemi terus terang kita turun drastis, 85% turunnya ya. Jadi ada pengunjung sekitar 15% aja selama pandemi seperti itu. Pada awal-awal kedai ini dibuat, bagaimana pemasaran kedai, Pak? Ya itu tadi, jadi kita awalnya kan dari klub motor itu yang singgah ke sini, kemudian touring kemana, nah itu terus dia yang menyebarkan ke teman-teman mereka. Jadi kita berkembang dari teman-teman motor, teman-teman klub Avanza, klub Harley, dan klub pariwisatanya. Jadi kita berkembang dari teman-teman itu seperti itu, Mas. Kira-kira berapa omset yang Bapak dapat sebelum adanya pandemi dan setelahnya pandemi? Itu tadi kalau nominal kita tidak bisa mengatakan ya, tapi yang terus terang kita ada sebelum pandemi katakan 100%. Ya kita pokoknya cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Terus selama pandemi ya kita turun 80% itu. Ya kebetulan kita kan ada penjualan online juga, jadi tertolong oleh penjualan yang online seperti itu, Mas. Biasanya kedai ini ramai pada waktu Ya pas liburan long weekend itu, kalau sebelum pandemi itu tiap hari itu ya ramai ya, tapi setelah pandemi tiap hari ya sekitar ada 5-10 orang lah seperti itu tiap harinya. Tapi kalau hari libur sama hari Sabtu itu ya lebih dari 25 orang per harinya untuk hari libur seperti itu. di kedai ini, apakah pernah kedatangan pengunjung yang menarik seperti orang luar atau para pejabat? Sebelum pandemi banyak orang asing datang ke sini ya, bahkan orang asing itu malah nginapnya di sini. Dia pakai hammock ya, di tali antara tiang sama tiang untuk tidur malamnya seperti itu. Jadi kalau orang asing mas senang nginap di tempat terbuka seperti ini, jadi enggak nginap di rumah atau di hotel, itu enggak seperti itu. Nah, setelah pandemi ya karena orang asing dilarang masuk, jadi kita belum ada tamu kecuali tamu dari luar negeri, kecuali yang sudah berdomisili di Yogyakarta atau di Indonesia. Itu aja seperti itu. Selanjutnya di kedai ini ada berapa karyawan, Pak, yang bekerja? Sebelum pandemi kita ada 6 karyawan ya. Nah, tapi setelah pandemi kita kadang cuma hari Sabtu Minggu kita mendatangkan 2 karyawan. Nah, seperti itu. Untuk hari-hari biasa kita layani sendiri, Mas. Seperti itu. Sebelum merintis bisnis kopi, pernah tidak Bapak punya ide atau usaha sebelum adanya kedai kopi? Ya kita awalnya kan petani kopi, Mas. Jadi kita petani kopi,
Terus kita mempunyai inisiatif kenapa harga kopi itu kok begitu aja, tidak pernah ada peningkatan. Jadi kita punya inisiatif untuk kita buat bubuk. Lah bubuk itu kita kemas, kita jual ke pasar-pasar, ke teman-teman seperti itu. Jadi dengan penjualan bubuk ada peningkatan lebih signifikan daripada dijual yang kopi bijian seperti itu. Boleh minta Pak pesannya untuk orang-orang yang sedang berbisnis di luar sana, khususnya para pembuat kopi? Ya, bagaimana ya? Yang jelas tekuni aja usaha yang dijalani, kemudian kita tidak bosan untuk selalu beriklan, untuk promosi lewat sosial media seperti itu. Jadi kita tetap mungkin bersama teman-teman gedok tular seperti itu ya. Jadi kita tetap fokus dalam usaha ini, kita pasarkan ke teman-teman dan ke media sosial itu seperti itu. Sekian sampun wawancara ini. Oh ya, terima kasih. Terima kasih, Seperti Pak. itu. Ya.